Mungkin sudut pandang saya mungkin karena rupa lah ya. Jadi ada sebuah warisan agung saya kira, bahwa saya kira orang banyak tahu bahwa itu adalah mahakarya. Uniknya memang diawali oleh agama bumi, yaitu tentang Buddhism. Saya kira Borobudur dibangun oleh masyarakat Nusantara ataupun Jawa khususnya itu loh, yang mungkin di eranya Buddhism itulah bisa mengkristal menjadi satu karya mahakarya, saya sebut mahakarya. Mungkin belum menjadi tradisi gitu loh. Jadi kalau ada peristiwa Waisak, saya kira ada bukan pengambil alihan. Momentum ini memang masih pada aroma pariwisata ya. Tentu sangat terganggu. Ya moga-moga kan begitu, harapan besar bahwa karya agung ini saya kira terkait dengan agama bumi yang notabene mungkin bisa ya pelan-pelan lah ya menyadarkan bahwa ini adalah sebuah peristiwa religi. Padahal kalau itu religiusitas itu itu sebagai ruhnya, kebudayaan agung itu bisa menjadi wacana untuk bukan hanya mengedukasi, mungkin bisa memberikan satu inspirasi masyarakat untuk meriset baik secara teknologi ataupun penggabungan tentang nilai-nilai spiritual. Saya yakin banget itu punya dampaknya justru ke pariwisata. Ini juga tidak bisa disalahkan kepada publik, maaf loh. Kita juga punya tanggung jawab moral juga memang, bahwa kesenian, kebudayaan, praktisi seni, saya kira juga idealnya juga punya kontribusi supaya pelan-pelan bahwa sebuah perhelatan, bukan perhelatan ya, sebuah prosesi spiritual ini bisa memberikan satu masukan bahwa ini loh warisan agung. Saya juga curiga juga loh. Memang kita ini kan memang yang paling tidak bisa kan menerima warisan masa lampau. Artinya itu kolektif lah ya, termasuk kritiki saya juga. Kita coba di sana. Kalau istilahnya budayawan Amatohari, mbok yo sejenak kita merenung bahwa masa lampau ini adalah kita hadirkan hari ini, itu justru pikiran-pikiran yang visioner gitu loh. Sedikit juga, saya lebih kepada sebuah mitos. Kita kan hanya mungkin ada satu kemerdekaan untuk berpendapat, tetapi ada kecurigaan itu loh. Seniman kok curiga. Ada kecurigaan bahwa Borobudur itu tidak hanya dibangun oleh sebuah komunitas Buddhism gitu loh. Justru ada pertemuan agama bumi, ada satu masyarakat yang jauh sebelumnya itu loh, yang saya kira saya bangun ini. Nilai-nilai ini apakah masih ada atau tidak gitu loh. Mungkin saya hanya yaitu tadi, apakah ini disebut kontribusi atau tidak, secuil kalaupun pada kontribusi seni tradisi loh ya, seni masa lampau gitu loh, dalam tafsir baru, kalau dalam istilah wayang dalam gagrat baru. Ya, jadi hanya kecurigaan aja. Kecurigaan tapi meyakini bahwa saya yakin Borobudur tidak dibangun oleh hanya komunitas Buddhism. Kecurigaan pertama karena Nusantara ini lebih hadir lebih awal. Dan saya meyakini kedua adalah ada akulturasi. Bahkan kalau saya mungkin lebih dekat dengan pada mitologi dan seni yang Hindu ya, yang Hindu. Ada akulturasi yang cukup kuat. Berarti bisa menerima. Nah, saya menarik juga pertanyaan sampean tadi, seberapa banyak ataupun ini kok endingnya ke pariwisata. Masyarakat kita tuh tidak berakulturasi benar loh dengan warisan masa lampau. Tidak terjadi cross ya. Bisa-bisa kita malah kita bisa berakulturasi dengan peradaban kini yang saya kira malah bisa agak berjarak dengan warisan masa lampau. Jadi kemerdekaan saya dalam berkarya ini, saya tengarai tentang inovasi. Saya juga tidak mempelajari tentang
Buddhism banyak loh itu. Saya juga sama dengan orang umum aja melihat Borobudur. Mungkin ada satu tugas seorang kreator sebenarnya. Jadi justru keadiluhungan itu bukan hanya sebagai sumber inspirasi dan sama sekali tidak niat bahwa ini harus dijaga, enggak. Tetapi justru lahirnya carangan atau inovasi-inovasi baru itulah yang mempertahankan. Kalau orang hanya berbicara tentang oh ini sikap Buddha seperti ini, oh ini kalau dalam Hindu ini adalah ada dua epos Ramayana Mahabharata, berhenti. Justru kebertahanan itu justru lahirnya satu carangan. Dan uniknya carangan itu justru kadang-kadang jauh bisa diterima. Atau saya tidak bisa, mungkin istilah saya bisa diterima dalam arti bisa membaca situasi kekinian. Nah, makanya itu di dalam karya ya replika lah saya sebut katakanlah tentang replika Borobudur, saya mencoba di dalamnya saya bukan patung Buddha tapi saya mencoba menafsir wayang carangan yang lebih berbasis kepada Hindu, tapi kita crosskan kepada imajinasi saya ini kalau saya install menjadi kayak Candi Borobudur. Mungkin ada satu media yang mungkin mengusik menggelitik saya untuk ini simbol modernitas kok. Nah, coba sih kita crosskan dengan karya baru, yaitu tentang inovasi-inovasi ataupun carangan yang tidak pakem gitu loh. Ya, jadi saya mencoba dari mulai figur Buddha bener, bahkan ada satu karya yang terinspirasi Borobudur karya patung Nyoman Warte. Di sana jaluk merdeka loh saya ini untuk membebaskan, tidak harus pakem. Tentu ada satu keinginan ya, misi gitu loh. Jadi saya tidak menyebut kata kontribusi, tetapi carangan ini bisa memberikan satu warna baru terhadap kebudayaan Nusantara sebagai warisan agung, di mana ada secuil kontribusi yang memang cita rasanya itu tidak berjarak sama sekali dengan katakanlah warisan masa lampau. Ya, karakter wayang imajinasinya lebih kepada, kalau istilahnya orang Jawa menyebut kata wayang setanan, ada wayang di negeri seberang saya kira juga wayang-wayang yang saya kira tidak pakem banget dengan seperti yang saya sebut dalam epos Ramayana. Tetapi saya kembangkan contohnya saya menggambarkan tentang Banaspati. Saya pernah melihat wayang Banaspati, tapi Banaspati itu tidak mandiri, padahal Banaspati sudah carangan, karya yang lepas dari sebuah epos. Nah, saya coba tafsir lagi, saya stilir lagi, saya kembangkan lagi. Maunya sih ya, kepengen ini wayang saya banget ini. sebagai proses itu dulu. Jadi kepengen bahwa ini wayang saya banget. Masih ada orang menyebut ini wayang secara visual, tetapi tidak ada dalam dua epos tadi. Oh ini maunya saya Borobudur banget, tetapi saya tidak ada yang ada di sama dengan yang relief di Kamadhatu, Rupadatu itu. Saya kombinasi juga. Jadi saya kombinasi. Oh ini ada di buku Tibet, ini ada yang di relief Borobudur. Ini ada yang tadi kemerdekaan berpendapat dalam membuat sesuatu tafsir baru, saya kombinasi.
mitos. Mitos mungkin kalau kita tarik mungkin ya dalam bahasa yang tadi tidak hanya pada akulturasi bumi dan bumi. Mungkin kalau punya cita rasa ke ini, ke tasawufan justru. Kapitayan itu udah ke tasawufan. Tapi kan mungkin Londo yang ngomong ini animisme, dinamisme. Gak pernah kebayang kok dalam 3 Trimurti itu yang namanya Brahma Wisnu Siwa, oh ada sang yang menang. Sang yang tunggal ya terjadi di Jawa. Itu juga mungkin yo, nyun sewu yo. Sisi lain punya kepentingan, sisi lain mengaransemen sebagai medium dakwah malam zaman. Tapi sisi lain jangan salah tafsir juga bagi masyarakat tertentu gitu loh. Gitu. Ini bagi masyarakat Jawa mungkin oke. Gitu. Jadi aku mau ngomong apa itu? Kayaknya saya juga salah tafsir. Nanti dipinggir tentang tema Borobudur ini, nanti salah tafsir semua. Itu tafsir yang ditengarai carangan. Jadi kalau mandek dalam pakem, mungkin malah tidak bertahan. Karena tafsir baru inilah yang